kemarin nulis tentang cinta sejati yang kayak Romeo and Juliet kayak gitu. Katanya kan dia kan cinta sejati, Romeo and Juliet, terus Jalaluddin Rumi, Hayati Zainuddin gitu ya kan. Terus banyak lah gitu kayak gitu. Jadi aku sih ada terinspirasi dari cinta sejati itu. Sebenarnya cinta sejati itu bukan cinta yang menggebu-gebu ya, bukan cinta yang menggebu-gebu hingga melupakan Tuhannya gitu, hingga melupakan Robnya. Cinta yang sewajarnya aja gitu. Jadi kayak misalnya Romeo and Juliet itu kan dia cinta, tapi dia akhirnya bunuh diri, meminum racun gitu kan. Nah itu buat aku sih dia bukan cinta sejati ya, karena cinta sejati itu cinta yang timbul dari Allah, keluarnya ke Allah juga gitu. Jadi dia murni Allah memberi, bukan niat egonya dia punya, dia ingin, bukan. Tapi cinta yang emang datang dari Allah, habis itu dikeluarkannya melalui hal-hal yang suci, hal-hal yang selalu ingin dapat ridhonya, hal-hal yang selalu ingin benar-benar dia itu pengen mendapatkan restu dari Allahnya gitu. Jadi kayak dia melakukan apapun itu selalu dia berpikir bahwa ini keinginanku apa keinginan Robku ya gitu. Jadi kayak benar-benar yang dia selalu berpikir gitu. Jadi dia selalu banyak menahan ketika itu yang dia ingin itu adalah hasratnya gitu ya. Hasratnya pasti, kalau hasrat dari manusia itu kan pasti banyak ya, ada yang nafsu, ada yang keegoan diri gitu kan, tentang sebuah rasa gitu. Nah, aku banyak hal sih, aku pengen ngobrol aja di sini, karena aku kayak tadi aku lihat di status aku ada itu, kalau cinta baik-baik, kalau putus itu nggak ada putus baik-baik gitu. Yang ada itu kalau baik-baik ya nggak usah putus gitu. Buat aku sih nggak semua cinta itu harus bersatu ya, nggak semua cinta itu harus disatukan. Kadang kita harus bisa melepaskan atau merelakan, sebab cinta yang bagaimana gitu loh. Kadang kan kita menamakan cinta padahal sebenarnya itu juga bukan itu, karena cinta yang baik-baik, yang putus baik-baik itu ya putus yang didasari oleh rasa keikhlasan masing-masing kedua belah pihak gitu. Jadi bukan yang putus baik-baik yang enggak, kalau cinta ngapain putus gitu. Nah kalau misalnya dalam hubungan itu selalu banyak mudaratnya, kenapa enggak gitu kan gitu. Jadi cinta nggak harus dipertahankan, hubungan nggak harus dipertahankan, karena cinta itu cukup bagi diri kita sendiri gitu. Kita cinta, tapi dengan cinta itu kita itu nggak bisa membuat cinta itu serasa kayak harus disatukan karena sesuatu yang udah nggak baik gitu. Jadi buat aku sih kalau cinta itu ya cinta yang selalu menuju Allah gitu. Jadi dia setia itu karena bukan dia takut sama pasangannya, tapi emang dia setia gitu, setia yang memang harus dia lakukan gitu. Itu namanya cinta. Terus dia menikah sama orang yang dia cintai, yaitu karena dia cinta gitu, bukan karena dia kesepian, bukan karena dia kosong gitu, dia butuh orang buat mengisi gitu kan. Jadi dia menerima siapa aja yang datang, atau apa aja yang dia suka terus dia diterima, atau siapa yang datang dia terima gitu. Itu juga bukan cinta gitu, karena cinta itu murni dari proses. Cinta itu selalu hadir melalui proses, bukan yang langsung gitu. Cinta langsung, tapi terkadang itu bukan cinta, tapi itu kayak ibarat suka gitu, suka, kagum gitu. Jadi kayak contoh, kamu suka sama seseorang, kamu itu pasti akan selalu mengagumi dia dengan kesempurnaan dia gitu.
Tapi begitu kamu tahu kekurangan dia, kamu hujat, kamu maki, kamu benci, bahkan, nah itu bukan cinta. Jadi perhatikan prosesnya, perhatikan endingnya gitu. Jadi setelah kamu tahu bahwa itu cinta itu berciri dan berproses, pasti berjalannya waktu gitu. Tapi kalau suka itu langsung dari pandangan mata, dari langsung lihat, langsung suka. Tapi apakah dia akan berjalan naik terus, atau dia datar, atau dia turun itu. Karena cinta yang sebenarnya itu cinta yang selalu naik tuh. Jadi dia selalu naik, bukan cinta yang berdatar aja. Karena kalau datar aja itu kayak berasa nggak ada gregetnya gitu. Jadi nggak ada kayak chemistry-nya gitu. Kalau cinta turun itu cinta yang timbul rasa bosan karena perilakunya, karena ternyata kita tahu bahwa dia nggak cocok buat kita gitu kan. Nah itu makanya pentingnya proses dalam hubungan itu, ya berproses itu tadi gitu. Makanya ketika ada orang yang menikah karena dijodohin langsung abadi, itu ada. Memang cinta yang baru dikenalkan terus dia langsung memutuskan untuk menikah lalu dia abadi, itu ada yang dia dijodohin tapi lama hambar gitu, karena dia ternyata tidak menemukan keserasian atau gimana gitu. Jadi nggak semua sih gitu loh. Ada yang memang iya, cuman nggak semua. Tapi kita harus bisa berpikir bahwa apa yang sudah kita putuskan untuk kita bersatu, berarti kita harus bisa untuk menyatukan rasa. Kalau kita udah memutuskan menikah, berarti kita harus bisa mencintai gitu, karena itu kewajiban gitu. Tapi kadang ada yang orang itu nggak pakai cinta sih, tapi dia lebih ke tanggung jawab. Aku baik karena tanggung jawabku sebagai istri, sebagai suami. Aku baik karena aku harus berlaku baik, itu berlaku adil, bertanggung jawab kayak gitu. Tapi dia tidak cinta, dia sayang aja. Dia ngejalanin sesuatu yang emang harus dia lakuin gitu loh, kayak gitu. Tapi yang paling enak itu adalah ketika kita memutuskan untuk bersama seseorang, itu kita sudah tahu, sudah kita pikirkan semua bahwa aku bersama dia, kok hati aku ini ya kayak ada sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang kok aku ingin baik gitu, aku ingin baik dan aku kayaknya kalau dia misalnya di fase atas aku bahagia, di fase bawah pun kayaknya aku bisa menerima dia deh gitu. Kayaknya semua hal di luar itu nggak penting, tapi karena aku emang sayang sama dia, aku cinta gitu. Nah itulah cinta gitu. Tapi kalau misalnya sayang, suka, itu ya semua orang bisa sayang kok. Kamu ketemu sama pengemis di jalan, kau bisa sayang sama mereka, tapi belum tentu kamu cinta gitu. Karena cinta itu hati yang sakral banget gitu. Tapi kalau sayang, semua orang bisa sayang. Kamu sama pengemis, kamu sama anak yatim, kamu sama orang baru yang kamu kenal, kamu lihat orang susah, itu sayang. Tapi cinta, nggak semua hal kamu cintai gitu. Nggak semua orang yang baik atau yang perlakukan kamu baik atau kamu perlakukan dia baik itu kamu cintai. Tapi itu kamu sayangi gitu. Jadi kalau sayang itu luas, tapi kalau cinta itu terbatas. Cinta itu ya cinta seperti kamu mencintai Allah. Itu kan perasaan, itu kan beda sama sayang. Kalau sayang semua disayangi, tapi kalau cinta, Allah juga begitu mencintai hambanya. Itu aku pernah denger nih kemarin dapat jawaban di FB aku bahwa dia bilang cinta sejati itu hanya Allah. Siapa bilang? Ya, emang kamu yakin Allah cinta sama kamu? Allah cuma sayang sama kamu tapi nggak cinta sama kamu gitu. Karena apa? Karena cinta sejati bukan antara manusia dan Allah gitu loh. Cinta sejati itu antara manusia dan manusia,
bukan Allah gitu. Tapi kalau Allah kamu bilang cinta sejati, bagaimana kamu tahu Allah cinta sama kamu? Kelakuan kamu aja nggak bener di mata Allah, terus kamu bilang cinta sejati. Atau kamu baru sayang, baru sholat, baru menunaikan kewajiban, baru menunaikan itu, kamu udah ngerasa kamu cinta, atau Allah cinta sama kamu? Enggak, Allah itu cuman sayang. Tapi untuk cinta, Allah itu memilah gitu. Karena tidak semua manusia di dunia ini dicintai sama Allah gitu. Tapi kalau disayang sama Allah itu semua gitu. Semua, meskipun kamu tidak sholat, meskipun kamu tidak puasa, meskipun kamu bermaksiat, Allah sayang sama kamu. Bukti Allah sayang kamu ya, kamu selalu diberi hidayah kan, diberi akal buat berpikir bahwa ini salah loh, itu berarti Allah masih sayang sama kamu gitu. Tapi kalau cinta, ya cinta Allah sama Nabi Muhammad itu sampai tertulis gitu, itu baru cinta. Ada tertulis di Al-Quran, tertulis di nama gitu kan, kanan kirinya gitu, itu baru cinta. Kalau kamu manusia, kamu mengatakan cinta sejati cuman Allah, itu salah ya gitu. Karena cinta sejati itu antara manusia dan manusia. Cinta sejati itu bagaimana? Cinta sejati itu yang diberikan Allah hati buat mencintai hambamu, pasanganmu, dan pasanganmu juga mencintai kamu. Dia tanpa harus disuruh buat menghargai, harus disuruh buat setia, harus disuruh buat perhatian, harus disuruh buat tanggung jawab, enggak. Tapi dia sudah timbul rasa semua itu. Cinta sejati itu yang ketika kamu udah meninggal, kalau kamu pasangan, kamu nggak bakalan ada jatuh cinta lagi, tuh nggak ada. Perasaan kamu dimatikan sama Allah, dan perasaan kamu cuman ada rasa sama dia aja, dan dia juga melakukan yang sama gitu. Jadi kalau perceraian itu bukan cinta sejati. Karena kalau sejati, kalian dipisah, waktu itu akan merasakan gitu loh, bahwa kalian harus ingin kembali, kamu ingin kembali. Kalau kamu aja atau dia aja yang pengen kembali, itu juga bukan cinta sejati gitu. Karena cinta sejati itu cinta yang benar-benar dari kanan dan kirinya itu merasakan yang sama gitu. Contoh, Bunda Tuti, aku ngebahas cinta. Naik yuk Bunda gitu. Jadi aku tuh terinspirasi banget kalau soal cinta sejati, yang benar-benar aku pelajari ya dari berapa tahun-tahun yang lalu gitu. Dari aku mencoba untuk begini, dan itu panjang banget gitu. Nggak bisa kita asal bicara, kita asal persepsi gitu. Jadi yang benar-benar harus kamu rasain dan kamu praktekin, kamu analisis dan kamu lihat gitu. Benar-benar kamu cek dari A, B, C, D, F dan semua makhluk di dunia ini, terus dan lain-lainnya. Itu baru kau bisa rasain. Jadi cinta sejati itu cinta yang benar-benar Allah hadirkan di hati kamu, itu untuk kamu itu mencintai dia, dan dia udah diberhentikan dari rasa mencintai makhluk lainnya gitu. Maksudnya pasangan lain. Itu cinta sejati. Banyak cinta sejati di sini yang apa itu? Yang sangat benar-benar cinta sejati itu seperti Ainun Najib, apa itu yang kayak filmnya itu ya, B.J. Habibie, itu cinta sejati banget. Aku pernah pelajari dia bicara bahwa kalau cinta, ya kalau kita cinta, kita nggak akan mikirin sukses dulu baru menikah, enggak. Karena cinta itu ya kebersamaan gitu. Dimulai bareng-bareng, dikerjakan bareng-bareng, dan dirasakan nikmatnya bahagia dan happy itu bareng-bareng gitu. Bukan kamu aja yang ngerasain bahagia atau sebaliknya. Itu bukan cinta sejati. Cinta sejati itu yang sama gitu loh. Kamu bahagia, dia itu juga bahagia. Misalnya kamu berpisah pun itu ada cara Allah untuk, seandainya kamu misalnya dipisahkan, belum tentu dia bukan cinta sejati kamu. Bagaimana kita tahu kalau dia cinta sejati? Ketika berpisah, bisa. Ketika hatimu masih ditanamkan rasa cinta yang dalam sama Allah, dan cuman dia aja. Sebaliknya,
dia juga merasakan hal yang sama. Dia sama pasangan, misalnya dia punya pasangan atau kamu punya pasangan, tapi hati kamu ke dia. Nah, itu sebenarnya cinta sejati, tapi ada yang itu kadang cinta egomu gitu. Tapi kalau cinta sejati itu pasti Allah itu akan satukan gitu, satukan dalam cara yang benar, dalam keadaan yang benar, dan dalam waktu yang tepat gitu. Cinta sejati itu selalu bukan melulu tentang diri kita, tapi dia sama dengan dia juga bukan melulu tentang dirinya, tapi kamu. Jadi saling itu cinta sejati. Dan cinta sejati ketika pasangan dia itu meninggal, kita bicara bersama. Tapi kalau nggak bersama, itu bukan cinta sejati, karena Allah pasti akan menyatukan. Kalau dia bersama orang lain, pasti orang lain itu nggak akan jadi penghalang buat kalian bersama, karena Allah akan menyingkirkan siapapun yang menghalangi itu, termasuk kalau dia menikah. Karena kamu percaya kan, menikah itu bukan melulu tentang jodoh, tapi menikah itu keputusan, karena takdir itu adalah bagaimana kamu mencintai, rasa yang kamu cintai sama dia juga mencintai hal yang sama. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya pas kamu